salafi itu dalam memaknai ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu ya kembalikan maknanya kepada Allah, jangan dipikir-pikirkan lagi. Bila kaifnya jangan dipikirkan lagi ke bagaimananya, ya cukup imannya ayat itu juga senada juga dengan teman-teman Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu ketika ditanya makna arsy ya, arsy itu di atas gitu. Baik, pertama ya. Baik, pertama Ustaz, sebentar Ustaz Abata. Sebentar Ustaz Abata. Diperhalusi pertanyaan beliau itu. Iya, sebentar. Pertama, yang harus Niliki perhatikan, ketika Niliki mengklaim itu pendapatnya kelompok Wahabi, Niliki harus memberikan datanya. Jadi mana datanya yang mengatakan bahwasanya Wahabi berpendapat seperti Niliki bilang tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, Niliki sudah mulai menggiring kelompok Muhammadiyah. Coba perbesar. Ya, sebentar dulu. Nanti Niliki bisa tunjukkan datanya. Enggak, perbesar kamera saya. Niliki sudah mulai membawa Muhammadiyah. Nah, nanti ya, kalau seandainya juga sama, apa yang diklaim oleh Niliki itu bertentangan dengan orang-orang Muhammadiyah, itu agak berat nanti jadinya. Jadi besarkan kamera saya, Ustadz, izin. Ya, tafadhal. Ini dari buku tanya jawab agama jilid 5 Muhammadiyah. Karangan siapa? Tarjih Muhammadiyah, bukan karangan dari yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah. Baik. Jadi di halaman 160 ada seorang penanya, Allah bersemayam di ars. Pertanyaan, ada seorang mubalik dari luar Batang menjelaskan bahwa Allah tidak berada di atas. Berdasarkan surat Al-Kahf ayat 16, kami masih ragu-ragu. Sebab selama ini kami pahami bahwa apa pemahaman kami ini keliru, mohon penjelasannya. Ini kan dibilang sebelum dibaca betul-betul semuanya, jangan apa ya, dibaca pelan-pelan. Sebelum kami jelaskan masalah yang Anda tanyakan, kami kutipkan terlebih dahulu ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah bersemayam di ars, dan ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah adalah sangat dekat dengan kita. Artinya saya baca ya, sesungguhnya Tuhan kami ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas ars. Ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah bersemayam di atas ars diulang-ulang sebanyak 8 kali pada surat Yunus, Ar-Ra'd, Toha, Al-Furqan, Al-Qasas, As-Sajadah, Al-Fuslihat, An-Najm, dan Al-Hadid. Halaman berapa? Ayat-ayat tersebut semuanya menjelaskan bahwasanya Allah bersemayam di atas ars. Adapun ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah ada dekat disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 5 kali, antara lain, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Itu juga ada di surat Kahf, kemudian disebutkan pada surat Al-Baqarah, surat Hud, surat Saba, dan lain-lain juga. Ya. Ini keterangan lagi ya. Ayat-ayat ini saya baca dibaca dengan lengkap. Iya, nggak apa-apa, kita dengar. Itu tadi tanya jawab jilid berapa, halaman berapa? Jilid berapa, halaman berapa? Tanya jawab jilid 7 ayat halaman 160. Ya, lanjut. Ayat-ayat tersebut memberikan pengertian bahwa Allah sangat dekat kepada kita. Jika dilihat secara sepintas, seakan-akan ayat tersebut bertentangan antara ayat yang menyatakan Allah adalah jauh dan ayat yang menyatakan Allah adalah dekat. Sebenarnya ayat-ayat tersebut tidak bertentangan, sebab dapat dikompromikan antara satu dengan ayat lainnya. Ya. Pengertian arsy. Saya baca juga nih, Ustaz. Iya. Supaya nanti kan kelihatan apakah klaim Niliki itu seperti yang benar, seperti yang antum klaim atau tidak, begitu. Jadi dari yang antum baca tadi itu tidak ada satupun yang mendukung klaim atau narasi yang antum sebutkan tadi. Oke, saya lanjut baca ya. Ya. Pengertian arsy.
Para ahli bahasa mengartikan ars sebagai singgasana, bangunan, istana, atau tahta. Kata tersebut berasal dari arasya ya'rusyu yang artinya membangun. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna ars. Rashid Ridho dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah pusat segala persoalan semua makhluk. Allah Subhanahu wa taala di alam semesta sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Yunus apa tuh? Fama yas nggak jelas bacanya. Kemudian artinya ya kemudian dia bersemayam di arsy. Lalu gambaran fisik arsy merupakan hal yang gaib yang tidak seorang pun dapat mengetahui kecuali Allah, di mana letaknya dan berapa besarnya. Masalah arsy telah lama menjadi topik pembicaraan yang kontroversial antara mana tadi? Apakah itu bacanya pelan-pelan, bacanya dibaca pelan-pelan begitu. Tadi saya geser gambar masalah ars telah menjadi topik pembicaraan kontroversial. Apakah ars itu bersifat material ataukah immaterial? Hal ini terjadi karena tidak ada penjelasan rinci baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Al-Quran hanya menjelaskan bahwa al-ars adalah singgasana. Maka kami berpendapat bahwa kita wajib meyakini keberadaan yang hakikatnya hanya diketahui Allah. Kita tidak perlu stop sampai di sana. Itu tafwid. Ya. Jadi hakikat istawa alal arsh, sebentar, nanti dilanjutkan bacanya. Jadi hakikat istawa alal arsh sampai di situ Muhammad dia meyakini tafwid. Apa yang dimaksud dengan istawa alal arsh? Itu diserahkan maknanya, artinya yang dimaksud adalah hanya diketahui oleh Allah. Itu tafwid. Dan orang Salafi Wahabi menolak tafwid. Lanjut. Lanjut. Maka kami berpendapat bahwa kita wajib meyakini keberadaannya yang hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kita tidak perlu mencari-cari seberapa besarnya dan seberapa jauhnya atau tingginya. Dalam ayat tersebut sebentar. Jadi kalau sampai di situ itu akan dianggap sesat oleh orang-orang Salafi Wahabi. Nah, lanjut. Tunggu dulu. Nanti Ustaz tunjukkan datanya ya kalau orang Salafi Wahabi menganggap itu sesat ya. Ini ya setelah saya selesai bacakan ya. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah beristiwa atau bersemayam. Nah, orang-orang Aswaja kan menolak bersemayam kan katanya di atas aras dan kita wajib stop. Saya komen dikit. Stop. Nanti lanjutkan lagi. Tidak pernah Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak Allah itu istawa alal arsh. Bersemayam. Kalau ada yang mengatakan, sebentar, kalau ada yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah atau Maturidi menolak Allah itu beristiwa alal arsh, maka dia pendusta besar. Dengar tuh Bang Abata, Bang Andrisel dan teman-teman. Namun perbedaan pendapat antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan orang-orang Salafi Wahabi Mujassimah, mereka meyakini istawa alal arsy itu hakikatan. Tunjukkan nanti datanya Ustadz ya. Oh iya, nanti kita tunjukkan datanya. Jadi kalau antum mengatakan kalau antum mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak bahwasanya Allah itu istawa alal arsy, itu narasi yang tidak benar sama sekali. Tafadhol lanjutkan. Dengarkan sebentar, Bang Abata, Bang Andrisel, selama ini kan Abang menolak Allah bersemayam di atas arsy. Sebentar, Niliki, jangan digiring ya, jangan di framing. Istawa alal arsy dengan bersemayam di atas arsy itu berbeda. Itu kan tertulis di teksnya beristiwa atau bersemayam di atas arsy. Berbeda bagaimana? Jadi, sebentar. Coba Ustaz baca ini. Tunggu ya, nih. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah beristiwa atau bersemayam di atas arsy dan kita wajib beriman kepadanya dengan tidak perlu bertanya-tanya bagaimana dan di mana.
Jadi Ya. Gini, Ja- izin. Sebentar Ustaz Andir, Jadi niliki dulu yang lain Niliki. biar diselesaikan dulu. ya niliki kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dua. Ada tariqahnya tafwid. Tafwid itu apa? Ketika kita membaca ayat summastawa 'alal arsy, qira'atuhu tafsiruhu. Dengan membacanya itu sudah selesai, titik. Kita tidak bertanya, kita tidak menganalisa, kita serahkan makna ayat itu kepada Allah. Itu cara pertama memahami ayat tersebut, sama seperti yang ada di sini. Yang kedua, takwil. Ya. Istawa 'alal arsy ditakwil. Itu ditolak oleh orang-orang Salafi Wahabi. Nah, gini ya Ustaz, saya lanjut sebentar, belum selesai. Mengapa saya bilang tadi jangan di framing? biar Karena saya sebentar, selesaikan dulu bacaannya. ya nanti dulu. Karena antum bukan membaca, antum sudah membaca, antum komentari. Kalau antum mau membaca, baca saja, tidak usah dikomentari. Saya tidak mengomentarin, yang mengomentari kan antum. Lalu saya bilang ke Bang Abatal, dengarkan enggak itu begitu, kata-kata Ustaz. tidak benar begitu. Antum Ustaz bilang tadi mengatakan setelah membaca jika ada itu, Ahlus Sunnah sebentar. yang menolak Allah beristiwa di atas aras, maka itu batil. Ustaz baru Oke, tadi bilang gini. itu, saya Tidak katakan. begitu. Pertama Dengarkan, sekali tadi dengarkan antum itu, mengatakan Bang Abatal. bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak bahwasanya istawa 'alal arsy. Karena itu saya komentari. Kalau seandainya antum Selama baca, ini Bang Abata menolak itu dan teman-teman. Ini kan Oke. ternyata karena itu saya lurusin. pandangannya. Sebentar, Gini, Bang. sebentar. Gini Ustaz, stop dulu, Yang Ustaz. ditolak sebentar, Sebentar, yang ditolak pandangan oleh dari Ahlus Sunnah wal Muhammadiyah. Jamaah, niliki. Selesaikan dulu Sebentar. saya baca Ustaz. Gini kan. Jadi Kalau antum mau baca, antum baca, jangan dikomentari. Oke, saya baca ya. Dan Iya. dan biarkan dulu selesai baca. Antum pun jangan bilang-bilang stop. Masa antum bisa komentar, saya tidak. Standar Oh. ganda itu namanya gitu ya. Jadi Saya kita nggak baca. pernah melarang, saya nggak pernah melarang antum berkomentar, nggak pernah saya melarang. Loh, tadi kamu bilang jangan mau komentari, kalau mau baca aja. Jangan Kalau dikomentari. antum boleh mengomentari, saya pun juga boleh mengomentari. Loh, kan tadi antum melarang saya ketika saya tanya. Karena masa ketika antum mengomentari, saya mengomentari, antum tidak terima. Loh, saya bukan tidak terima, saya berkomentar juga. Lalu antum saya untuk komentar. Makanya saya kembali. Ya, silakan baca, silakan baca, silakan baca. Jangan Silakan menggunakan baca, selesaikan. standar ganda. Ya, silakan baca. Harus jujur dalam keilmuan gitu. Jadi Kita jujur. ulang ya bacanya. Insya Allah kita jujur. Hal ini terjadi karena tidak ada penjelasan rinci baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Al-Qur'an. Hanya menjelaskan bahwa Al-Arsy adalah singgasana. Maka kami berpendapat bahwa kita wajib meyakini keberadaannya, yang hakikatnya hanya Allah yang tahu. Kita tidak perlu mencari-cari seberapa besarnya dan seberapa jauhnya atau tingginya. Ya. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah beristiwa atau bersemayam di atas ars, dan kita wajib beriman kepadanya. Allah beristiwa atau bersemayam di atasnya, dan kita wajib beriman kepadanya dengan tidak perlu bertanya-tanya bila kaif, bagaimana dan di mana. Adapun yang dimaksud dengan qorib, dekat, ialah bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Dia mendengar perkataan manusia, melihat segala macam perbuatan. Tidak ada hijab antara Allah dan manusia. Tidak ada perantara atau wali yang menyampaikan doa mereka kepada Allah. Tidak ada yang membantunya dan mengabulkan permohonan manusia kepadanya. Kalau aswaja kan bertawasul gitu ya. Sebentar, antum mulai Allah akan komentar. mengabulkan. Antum mulai komentar. Tidak boleh. Antum mau baca atau komen? Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Tidak ada perantara atau wali yang menyampaikan doa mereka kepada Allah. Tiada yang membantunya mengabulkan permohonan manusia kepadanya. Allah akan mengabulkan doa manusia tanpa perantara seorang pun, dicatat. Tanpa perantara seorang pun.
apabila seseorang berdoa kepadanya, sebab Allah lah yang menciptakan, Dia Maha mengetahui segala apa yang ada di dalam hati setiap Sebentar. orang. Demikianlah Sebentar. yang dimaksud dengan aqrabu ilaihi min hablil warid. Warid. Lebih dekat kepadanya daripada urat leher yang disebut. Maka jelaslah bahwa ayat tersebut tidak bertentangan antara ayat yang menyatakan Allah bersemayam, dicatat ya, Ya. tidak Itu tidak takwil ada yang namanya. menyatakan bahwasanya Allah yang bersemayam di atas aras dengan ayat yang menyatakan Allah sangat dekat, itu tidak ada bertentangan. Artinya apa? Ini poinnya gini, kita wajib beriman kepadanya dengan tidak perlu bertanya. Beriman kepada siapa? Ar-Rahmanu 'alal arsistawa, beristiwa atau bersemayam di atas ars. Oke, tadi Ustadz mengatakan Wahabi menyebutkan itu sesat. Di mana sesatnya? Sebentar, saya tanya satu pertanyaan. Jangan dimatiin itu. Itu tolong dibuka.